Bang Eva nggak marah gitu? Sementara kan di sampingnya ada Agus juga. Bang Eva itu selalu bilang kalau dia itu pembela kaum lemah. Tapi pas saat ada seseorang yang... Hola netizen yang tercinta. Sebuah momen unik terjadi dalam wawancara Fahad Abbas dengan sejumlah wartawan yang berhasil menarik perhatian netizen yang berbakti. Saat ditanya apakah mata Agus dapat diganti dengan mata kerbau atau mata hewan, tanggapan Fahad Abbas justru membuat publik terhibur. Awalnya, Fahad Abbas menjelaskan tentang kemungkinan penggunaan mata palsu atau mata plastik untuk kondisi tertentu. Wartawan bertanya bagaimana kalau mata Agus diganti dengan mata kerbau atau mata hewan. Mendengar pertanyaan tersebut, Fahad Abbas menjawab serius. Meski bagi sebagian orang, pertanyaan ini terdengar seperti candaan. Percakapan yang terekam ini langsung menuai beragam tanggapan dari netizen yang budiman. Banyak yang menilai pertanyaan wartawan tersebut kocak, namun terkesan seperti mengolok-olok. Mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa bang? Nggak bisa lah, masa mata hewan juga. Paling hanya bisa mata-mata, paling bisa. Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata, ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ade-ade aja tuh yang ngasih ide. Iya, unik bener tuh usulannya nih. Iya, kok bisa kepikiran gitu pakai mata kebo? Iya, kok bisa gitu kepikiran terbesit dalam sebuah pikiran pakai mata kebo gitu. Unik. Unik sih usulannya, idenya unik gitu kan. Ya namanya usulan, namanya ide, boleh-boleh aja kan. Itu didengar boleh, nggak didengar nggak apa-apa. Dipakai silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Ya kan namanya ide, namanya usulan gitu kan. Tapi boleh juga diuji coba, siapa tahu bisa. Apalagi belum pernah ada yang uji coba kan. Ya siapa tahu bisa. Iya, satu-satunya manusia yang matanya bisa diganti dengan mata kebo. Siapa tahu Samiun orang pertama ya kan. Apalagi dulu pernah kejadian kan, jantung manusia ditransplantasi pakai jantung babi. Bisa, meskipun nggak lama. Ya siapa tahu Samiun juga bisa gitu, mata diganti pakai mata kebo, ditransplantasi gitu kan. Iya, siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. Makanya uji coba dulu, biar tahu bisa apa kagak. Siapa tahu, iya kan. Jangan dibayangin Samiun pakai mata kebo, nggak usah dibayangin. Tambah ganteng pasti. Kebo. Ya bagus lah kalau memang ada yang menawari Ceneneng untuk operasi plastik. Siapa tahu gitu Ceneneng nanti mirip dengan Elizabeth Taylor gitu kan. Who knows? Bahkan bila memungkinkan, operasi plastik tersebut harus berfokus kepada bibir. Ya bibirnya Ceneneng. Siapa tahu bibir Ceneneng tambah seksi, tambah aduhai, bahkan tambah cerewet, tambah mengemaskan. Ya. Bukan kenapa-napa permasalahannya. Di antara bagian tubuh Ceneneng yang paling seksi dan paling menggemaskan itu adalah bibir. Maka operasi plastik tersebut tidak hanya di bagian wajah, harus juga berfokus kepada bagian bibir. Ya, agar tambah seksi, tambah mengemaskan, tambah cerewet. Iya dong. Aku nggak tahu ya, itu wartawannya sengaja atau keceplosan yang menanyakan kalau misalkan Agus didonor pakai mata hewan bisa nggak gitu loh. Yang jadi pertanyaan aku, kok Bang Eva nggak marah gitu? Sementara kan di sampingnya ada Agus juga. Bang Eva itu selalu bilang kalau dia itu pembela kaum lemah. Tapi pas saat ada seseorang yang melontarkan pertanyaan yang sedikit kasar, menurut aku ya, kok Bang Eva itu kayak nggak respect gitu. Bang Eva itu semangatnya mencari cara bagaimana uang donasi itu bisa kembali. Selebihnya ya, menurut aku Bang Eva nggak terlalu respect sama Agus. Serius, kira-kira menurut kalian sama nggak sih apa yang aku tangkep gitu loh? Hah? Diundang di pagi-pagi ambiar. Udahlah, pagi-pagi ambiar tuh komedi anjir. Itu tuh komedi. Tuh guys, ini saran lagi buat kalian yang darah rendah, tekanan darah rendah tuh. Nonton di pagi-pagi ambiar ya. Itu semuanya satu keluarga.
klarifikasi lagi tuh. Gue nggak ngerti mereka udah pada briefing atau kagak. Kalau belum, misalnya belum briefing, laporin ke gue biar gue ajarin briefing tuh apaan. Tau gak sih? Udah bilang aja, laporin. Buat host-hostnya si Pagi-Pagi Ambyar, udah sabar kak, sabar. Gue tahu kalian lagi muka dua di situ. Gue tahu kalian lagi muka dua. Nikmatin ceritanya. Udah nikmatin aja dulu ceritanya. Dulu dengerin aja lewat kuping kanan, terus iyain aja, buang kuping kiri. Karena nggak ada isinya. Bener-bener nggak ada isinya. Udah. Emang tujuannya tuh mereka tuh bukan pengen ngobatin kesehatannya si Agus dulu. Enggak. Mereka pengen diundang sana sini. Nyelep kali. Makanya kagak tahu deh gue. Gue gak tahu lagi, bukannya fokus sama kesehatannya, diperbaiki, kita oplas atau gimana dengan uang yang donasi yang udah diterima itu. Sekarang malah kayak gimana? Coba tengok, kemana-mana loh. Ke acara TV juga iya loh. Aneh kan? Padahal cuma korban kayak gitu doang. Gue gak ngerti lagi. Gue cuma mau ngingetin ya, kita flashback beberapa tahun lalu deh di Jakarta itu. Banyak banget pengemis-pengemis ya yang datang dari daerah ya. Gua nggak mau sebutin daerah apa gitu. Pokoknya mereka khusus datang ke Jakarta buat mengemis, dan itu ada koordinatornya guys. Mau nenek-nenek mau apa itu gua tahu ada tempatnya deh. Dulu ya itu di daerah Kebon Singkong ya, dekat SMA berapa ya itu, di dekat Klender lah gitu. Itu ada yang koordinator guys. Nah mereka disebar tuh untuk mengemis gitu kan. Terus ada juga yang individu gitu ya, bawa anak bayi yang kadang itu bukan anak dia sendiri gitu, anak majikannya di lampu merah. Jadi kan orang ngelihat dia bawa bayi gitu, kasihan ya gitu. Terus ada juga yang pura-pura buntung, pura-pura buta gitu ya, dituntun. Nah menurut gua ya, mungkin ya Agus itu terinspirasi dari situ guys ya. Dan dia kan bilang dia mau bawa uangnya itu ke Aceh. Kalian inget nggak? Dulu ada yang sempet ngecek nih ya, mereka datang ke Jakarta buat minta-minta. Terus ada yang iseng ngecek ke kampungnya, dan ternyata mereka tuh punya rumah bagus, punya rumah. Kalau gue bilang ya, itu rumah mewah, karena rumah gue aja gak sebagus itu ya. Pilar-pilarnya gede-gede gitu. Dan mereka punya kontrakan. Nah, mungkin ya si Agus itu terinspirasi dari situ guys. Dia bilang dia pengen bawa uang itu ke Aceh. Wah, kalau dia bawa uang 1,5 miliar lebih ya itu ke Aceh, ya iyalah dia bisa hidup nyaman guys. Di sini aja, di Jakarta aja, rumah yang harga 800 juta aja ya, itu udah bagus ya. Di daerah gua ada yang jual 800 juta, itu rumahnya lumayan besar, lebih besar dari rumah gua gitu loh. Kalau di bawah 1,5 miliar dibawa ke Banda Aceh lagi, itu dia bisa hidup dengan rumah mewah, dia bisa bangun kontrakan gitu loh. Nah mungkin dia terinspirasi dari yang cerita masa lalu tuh di Jakarta gitu loh, yang sempat dicek keberadaan orang-orang itu di kampungnya. Mereka punya kontrakan, punya rumah mewah gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya kita tuh korban gitu loh, korban kebodohan, bukan korban dibodoh-bodohin sama si cerdik ini sebenarnya, si cerdik dan si culas ini gitu loh. Ternyata kan dia bisa jalan, dia seger. Kalau ke podcast doang jalannya kayak susah, malah pakai kursi roda, terus matanya ditempel-tempel itu loh, pakai apa ya? Pakai softtek, gua lihat sih kadang-kadang ganti ya pakai kapas gitu, terus kadang pakai panjang gitu kayak softtek gitu, terus kadang-kadang agak melebar gitu ya, berantakan gitu. Mungkin sengaja di nggak rapi gitu kan. Harusnya kalau yang rapi itu kan, kalau dokter gitu pakai perban tuh ada plester-plesternya gitu kan.
Ini yang panjang itu gue pikir sih, gue rasa itu ya softtek gitu ya, ditempelin gitu aja. Terus kadang-kadang agak melebar gitu, mirip kulit lumpia guys. Gue lihatnya sih mirip kulit lumpia gitu loh, belepetan gitu. Kadang gue jijik juga liatnya gitu loh. Ya kita kan nggak tahu ya, orang banyak cara lah. Hari gini kan nyari duit susah gitu loh, hari gini nyari duit susah. Ya jadi berbagai cara lah supaya gimana caranya hidup enak. Cuman kan kembali lagi ke mentalitas masing-masing. Gue juga bukan orang kaya, gue juga biasa-biasa aja hidup gue gitu loh. Tapi kan gue bukan punya mentalitas pengemis. Enggak, gue nggak minta-minta. Seandainya gue butuh modal, gue pedagang online guys. Tapi kalau gue butuh modal pun paling nggak, kalau nggak gue pinjem pakai kartu kredit ya, gue pinjem sama bank, ya gue pinjam, ada sahabat gue yang selalu bantu gitu loh. Jadi dan itu pun orangnya cuman gue nggak sembah ya, gue baik sama dia, karena anytime gue minta pertolongan dia selalu ada gitu. Jadi nggak ada lah, apalagi gue sampai ngelaporin, menghujat dia, nggak pernah. Gue tetap baik sama dia, dan gue bersyukur sama Tuhan gue dikasih temen yang baik kayak gitu. Terus ya harusnya si Agus itu bersyukurlah ketemu orang sebaik Novi. Tapi sebenarnya nih, gue itu agak kecewa dengan Dinsos dan polisi gitu ya, karena jelas-jelas si Agus itu dan keluarganya ya udah menipu. Menurut gue ya itu udah masuk penipuan gitu. Apa bedanya dengan orang yang telepon gitu ke kita gitu, Bu ini anaknya kecelakaan, ini anaknya lagi di rumah sakit, mau dioperasi, Ibu cepetan deh, transfer gitu. Kayak gitu kan sama, cuman beda sedikit alur ceritanya, tapi ujung-ujungnya kan sama, duit gitu loh. Ini polisi udah padahal udah lihat terang benderang, ada bukti-buktinya gitu. Tapi kenapa polisi nggak turun tangan? Atau Dinsos deh, Dinsos kan harusnya biasanya itu tuh gampang banget tuh ngangkutin yang udah mengganggu ketertiban umum, terutama di jalan-jalan gitu ya. Ini kan sama gitu loh. Ini udah mengganggu ketertiban umum, bikin story di mana-mana, bikin orang berantem di mana-mana gitu. Ya, gua sih berharap si Novi itu beneran menuntut balik Agus supaya ada efek jerah buat orang-orang yang melakukan seperti ini. Tapi gue juga mau mendoakan kepada Agus dan keluarganya, ya Wawa, ya Agusnya dan istrinya gitu loh. Tetap ya, gue mendoakan yang terbaik buat Agus, buat Wawa, buat istrinya. Semoga dijauhkan dari kotak amal masjid ya, kotak amal masjid, karena di situ ada sumbangan khusus buat masjid. Jangan dijadikan buat foya-foya ya. Aku doakan kalian itu dijauhi dari kotak amal masjid, oke?